Oke, pecinta jati diri. Malam ini saya ada kedatangan salah satu murid saya. Murid saya yang dari Jawa ya. Nih, coba saya panggil dia. Nih. Malam Pak. Malam ya. Sehat Pak? Sehat. Ya, apa kabar nih? Baik-baik ya? Alhamdulillah baik-baik. Ini Uki nih, murid saya. Murid saya dari Sidoarjo. Udah berapa lama kamu ikut ayah? Berapa lama? Coba ceritain. Udah lama sekali. Dari tahun 2003. Waktu pertama kali ketemu ayah? Enggak, iya. Pertama kali ketemu ayah itu tahun berapa lu? 93? 93. Tahun 93. 93 pas 92 itu. Iya. Ya antara 92 pas 93 itu kelas 2 SMP tepatnya. Kelas 2 SMP ya. Berarti antara 92 93 itu ya. Iya. Kamu ketemu sama ayah ya? Iya. Oke. Masih sekolah gitu ya? Masih SMP. Masih SMP. Masih SMP. Waktu itu kamu masih punya orang tua? Masih lengkap. Orang tua masih lengkap ya? Masih hidup semua ya? Masih sekarang? Semua. Sekarang udah meninggal satu. Yang bapak meninggal. Ibu masih ada ya? Ibu masih, alhamdulillah sehat-sehat. Berarti masih waktu itu kamu ketemu SMP ya? SMP kelas 2 ya? Baru naik kelas 2. Baru menginjak kelas 2. Datang ke rumahnya ya? Iya. Waktu dulu di Sidoarjo itu ya? Sidoarjo. Oke. Terus? Lama sekali. Habis itu lulus SMA? Ya, setelah sekian tahun ikut ayah, sampai akhirnya masuk SMA, lulus SMA, sempat kerja di Surabaya, di PT PAL Surabaya. Oh, PT PAL ya? Ya. Apa itu PT PAL? PT PAL itu pabrik galangan kapal. Berarti kamu buat kapal, Ki? Iya, dulu buat kapal. Kapal besar-besar pelni itu? Kapal yang muat kontainer itu ya. Wih, besar berarti kapalnya? Besar sekali. Sekitar 200-an meter panjangnya. Panjang. Lebar? Lebarnya sekitar 37 meter. Selama kamu kerja di sana berapa kali? Maksudnya udah pernah dari kapal misalnya buat kapal sampai selesai pernah? Pernah. Itu butuh waktu berapa lama itu, Ki? Kalau buat kapal itu? Karena di Indonesia ini SDM-nya kalah sama di Jepang ya, jadi prosesnya agak lama. Satu kapal itu bisa 2 tahun. Bisa 2 tahun, bisa 1,5 tahun. Setelah itu selesai kamu kerja di sana, terus karena ya kan pindah ke Bali tahun 2003 itu ya? Iya. Nah, kamu masih ingat nggak kita ayah ke Bali tahun 2003? Terus apa alasannya kamu tiba-tiba nyusul ayah ke Bali tahun 2003? Ya. Apa alasannya? Ikut ayah tahun 2003. Padahal kamu kan masih punya orang tua waktu itu ya? Punya. Ya. Punya keluarga lengkap ya? Punya, ya. Terus tiba-tiba kamu kok ikut ayah gitu loh? Ya, mungkin sudah takdirnya mungkin ya. Jadi takdir. Iya, jadi kecenderungan saya menuntut ilmu sama ayah itu lebih besar dibandingkan hal-hal yang lain. Dibandingkan mungkin pekerjaan, mungkin teman, bahkan orang tua, pacar juga. Semuanya. Kamu tinggal semuanya waktu itu? Saya tinggal dulu waktu itu demi menuntut ilmu sama ayah. Demi berdalam lagi. Iya, tahun 2003 tiba-tiba kamu ikut ayah kamu ke sana. Iya. Ayah kan pertama kan sama Bisri datang. Terus selang berapa bulannya kamu jemput. Iya, karena itu masih menyelesaikan kontrak itu ya. Jadi harus biar enggak kena penalti atau apa, nanti ijazahnya biar enggak disandra di sana. Oh. Akhirnya kamu menikah ya? Ya, sampai akhirnya ikut ayah di Bali. 2006 saya menikah. 2006 menikah dia? 2006. Ayah yang nikahin kamu? Ayah yang nikahin. Ayah yang nikahin kamu ya? Iya, ayah yang nikahin. Mandiri akhirnya kamu ya? Ya, dari sana akhirnya
belajar ya atas support ayah juga, atas dukungan ibu-ibu juga semuanya. Saya mencoba untuk mulai mandiri. Walaupun waktu itu ayah juga mempersilahkan tinggal sama-sama, cuma saya udah berani ngambil langkah ini ya, saya cobalah untuk keluar mandiri, untuk mandiri, walaupun membangun rumah tanggamu. Ya, cuma ya sempat saya masih ingat itu ayah bilang, ya sudah kamu silakan mandiri, saya lepas kamu, tapi kamu saya awasin. Dari jauh tetap saya awasin. Iya, karena bagaimanapun juga kan ayah punya rasa tanggung jawab sama kamu, Ki. Orang dari SMP kamu ikut ayah kan, makanya sampai kapanpun ya ayah kan apa istilahnya tanggung jawab lah. Makanya pada saat kamu menikah itu ya udah, silakan dah kamu mau mandiri, mau berdikari, tapi tetap kamu tak awasi, kan gitu ah. Ya. Nah dari situ kan kamu tetap akhirnya terus pindah kan ya? Iya. Tinggal sama istrimu kan? Iya, pindah akhirnya ke Denpasar itu. Iya, iya. Sampai ya sekian tahun di Denpasar. Terus kamu mulai ngobatin orang ya? Iya, mulai ngobatin itu mulai aktifnya ya setelah menikah itu ya. Cuma sebelum menikah itu sempat ngobatin, cuma ya karena kita masih bujang, nggak ada tanggungan kan. Ya ini aja lah, belum terlalu diseriusin. Iya, orang kamu sebelum menikah kan sama ayah ritual kemana-mana itu. Ya. Mau ritual kemana aja kamu kan ikut kan ya waktu itu kan ya. Nah setelah kamu menikah itulah kamu apa namanya kepingin mengamalkan apa yang selama ini kamu dapetin dari ayah. Iya. Akhirnya kamu putuskan untuk ilmu pengobatan itu. Ya, untuk pengobatan. Nggak ada pekerjaan lain setelah itu? Oh, nggak ada ya. Jadi setelah menikah tuh kamu putuskan untuk menekuni ilmu pengobatan. Iya. Tekunin pengobatan aja, jadi ijazah atau skill saya yang lain udah nggak kepake sudah. Nggak kepake. Ijazahmu yang kamu punya skill membangun kapal besar-besar itu udah nggak kepake semua. Iya. Udah nggak pernah kerja sama sekali. Nggak pernah ya. Yang pengobatan itu aja dari setelah menikah itu. Iya. Oke. Terus selama pengalamanmu yang paling menarik waktu kamu mendalami ilmu pengobatan sama pasien-pasienmu mungkin ya, yang paling menarik itu bagaimana ceritanya itu? Yang paling terkesan lah menurut kamu? Yang paling terkesan itu saya pernah ngobatin orang di daerah Gianyar ya. Iya. Saya enggak sebutkan nama desanya lah. Iya. Pokoknya di Gianyar ya. Di Gianyar nih. Jadi sempat orang itu sakit itu sudah kayak mayat hidup lah ya. Jadi udah nggak ada daging. Tinggal tulang aja dia. Kurus sekali, kurus banget. Bahkan duduk aja sudah nggak mampu. Duduk nggak mampu ya? Duduk nggak mampu. Jadi, tinggal kulit sama tulang aja gitu? Iya, tidur aja. Terlentang aja. Waktu itu ada temen juga yang ngenalin, dan si sakit itu dibawa ke rumah teman saya itu, dipopong. Jadi nggak bisa duduk, dipopong berdua gini, ditidurin gini. Nah itu saya obatin itu bertahap itu ya, karena pertama saya obatin itu orangnya itu nggak bisa minum, minuman aja nggak bisa masuk. Jadi kalau minum itu minum seteguk gini, nyampe di ulu hati, sekian detik udah keluar lagi, muntah. Terus itu. Nah, akhirnya saya obatin, saya salurin prana, saya salurin kemampuan yang saya dapat dari ayah itu. Terus energi positif? Iya. Terus saya coba tarik semua penyakit-penyakitnya yang ada di dalam itu. Jadi di perutnya itu ini ya, ada kayak dua gini benjolan. Itu bisa naik turun dia. Kayak kelereng gitu? Kayak kelereng. Kayak jalan-jalan gitu? Iya. Naik turun tuh. Itu dilihat kasat mata gini? Kasat mata itu kelihatan. Seperti kayak bulatan gini? Iya. Naik turun gitu? Naik turun itu. Itu pada saat kamu pegang ya? Iya. Wih. Naik turun. Akhirnya saya ambil, ya tarik.
Saya buang, merinding saya saja. Ingat-ingat itu. Akhirnya setelah saya obatin itu butuh beberapa saat, soalnya itu hampir saya obatin itu hampir 3 bulan. Jadi mulai 10 hari itu sekitar 1 minggu sampai 10 hari pertama itu air udah bisa masuk, energen udah bisa masuk, udah mulai bisa perak. Sebelum itu enggak bisa perak orangnya. Jadi perak itu bisa 2 minggu sekali baru perak. Setelah sekitar 1 minggu sampai 10 hari itu air masuk, energen masuk. Setelah sekitar 3-4 minggu itu roti bisa masuk. Akhirnya bubur bisa masuk. Sekitar 2,5 bulan itu udah mulai berisi, udah mulai bisa bangun, bisa jalan. 3 bulan itu udah segar bugar. 3 bulan? 3 bulan segar iya, bugar. memang butuh proses kan, masalahnya sakitnya udah parah itu. Orang tinggal tulang sama kulit aja dia kan. Iya. Udah, itu sebenarnya udah mati dia sebenarnya itu. Akhirnya di sana setelah sembuh itu timbul kebahagiaan tersendiri lah buat saya. Senangnya itu enggak bisa sulit diungkapin. Pokoknya ikut senang saya. Ikut senang, ikut bahagia. Nolong orang ya. Iya, yang tadinya saya pikir itu ngeri, saya lihat seperti mayat hidup itu. Ya, setelah 3 bulan itu udah. Akhirnya bisa jalan orangnya? Bisa jalan. Kebetulan orangnya ini pedagang. Jadi setelah 3 bulan itu mulai aktivitas lagi, dagang lagi. Aktivitas lagi dia ya? Aktivitas lagi. Udah. Sembuh seperti sedia kala gitu? Iya, udah sembuh seperti sedia kala, udah selama 3 bulan itu. Setelah itu bahagia keluarganya ya? Iya, ya saya juga ikut bahagia juga. Seneng banget. Jadi sulit untuk diungkapin rasa senang saya, rasa bahagia saya. Jadi dari tahun 2006 ya? Iya, dari 2006 setelah kamu menikah ngobatin orang ya? Iya. Kira-kira udah berapa banyak orang yang kamu tolong gitu? Selama ini udah mungkin ratusan atau ribuan kira-kira gitu? Iya, mungkin udah, kalau ribuan sih mungkin belum ya, mungkin ratusan, mungkin 500 atau 600 kalau 500 atau 600 gitu ya? Ya, karena kontak saya itu sekitar 600-an orang. Maksudnya kontak di handphonemu? Iya. Masih kamu simpan? Iya. Kamu punya pasien itu? Ya, ada yang masih, banyak yang masih saya simpan. Sekitar 500 sampai 600 orang yang pernah kamu tolong gitu? Iya. Kamu simpan nomor-nomornya itu? Ya, yang masih karena habis saya beberapa kali jatuh hilang itu. Yang udah hilang sudah ya. Berarti ribuan, banyak. Iya kan? Mungkin juga ya dari 2006 soalnya. 2006. Sama kan, misalkan ayah ditanyain berapa orang yang sudah ditolong ayah, udah tahu, udah ribuan saya. Orang dulu pertama ngobatin orang aja pertama kali itu jam 7 pagi, pintu tak buka itu ya. Sampai jam 9 malam itu ya, orang masih banyak di luar itu. Sampai sekarang ini, berapa ribu udah nggak inget saya udah. Suruh ngitung nolong orang yang ngapain inget-inget. Tapi di situ kan ada sesuatu yang kadang-kadang itu kita itu berkesan ya. Menolong orang yang paling berkesan, yang istilahnya sulit untuk dilupakan kan gitu. Orang namanya kita nolong orang itu macam-macam permasalahannya. Terus kira-kira yang ada lagi yang paling berkesan menurut kamu yang selain ini? Ada lagi yang saya kira itu agak menantang itu ya. Jadi saya pernah dimintain tolong sama orang dari Singaraja. Kebetulan orang itu punya pabrik kayu di daerah Semarang. Orang Bali ya? Orang Bali, orang Singaraja. Tapi punya bisnis di Jawa, Semarang. Di Semarang ya, jadi pabrik kayu. Semarang itu Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Iya. Cuma tepatnya lupa saya Semarang daerah mana itu. Arahnya agak pegunungan. Daerah pastinya saya lupa. Waktu itu saya diminta itu untuk nutup sumur. Nutup sumur? Nutup sumur. Nah, setahu saya kalau nutup sumur itu ini keyakinan orang Jawa, setahu saya ini ya. Jadi nutup sumur itu 2 aja pilihannya. Kalau ndak gila ya mati. Masalahnya sumur itu kan
mata air ya, mata air untuk kebutuhan orang, bisa untuk mandi, untuk makan, minum, semuanya dari sumur itu. Memang nutup sumur kalau di Jawa itu apa ya, orang Bali bilang pamali ya. Ya kalau di Jawa memang nutup sumur itu memang nggak sembarangan, nggak ada orang yang berani nutup sumur, nggak ada orang yang berani nutup sumur, memang bahaya sekali itu. Iya. Ya. Katanya bisa kualat katanya. Nah, itu. Terus gimana? Akhirnya ya ini sesuatu yang belum pernah saya coba, ini belum pernah saya melakukan. Ya akhirnya ya saya iakan aja lah, kalian sambil jalan-jalan ke Semarang. Nah, setelah saya ke sana, memang saya lihat itu sumurnya itu angker ya, karena sumurnya itu nggak seperti sumur yang pernah saya lihat. Besar sekali sumurnya itu. Ada mungkin diameternya itu sekitar 3 meter. Mungkin karena sumur untuk industri, jadi perlu air banyak. Berarti besar sumurnya. Besar sekali sumurnya itu. Airnya jernih. Jernih banget. Jernih banget. Terus saking besarnya itu, saya sempat tanya sama ibu itu, Ibu Putu namanya. Bu, ini kan kasihan airnya ini, Bu. Bening sekali. Kenapa nggak ini aja, nggak dimanfaatkan? Waktu itu Ibu Putu itu bilang, ya ini kebetulan mau saya jual tanahnya. Jadi kalau ada sumur kayaknya orang nggak berani beli. Nah, di sana saya ada keraguan masih ya, karena sayang menurut saya sumur bagus, sumbernya jernih. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Tapi karena menurut Bu Putu itu ya mau dijual ya sudahlah, saya lakukan aja. Nah, setelah ngobrol-ngobrol selesai, saya mulai ritualnya untuk pembersihan sumurnya ini, karena dalam sumur ini ada penunggu. Ada penunggunya, jadi saya minta untuk pindah. Saya minta untuk pindah. Jadi nanti yang nguruk itu ataupun yang punya tanah nggak ada efeknya, biar nggak bermasalah, nggak kena masalah. Nah, setelah itu saya mulai ritual dengan cara saya. Nah, di dalam ritual saya itu saya lihat sosok lain tapi bukan penunggu sumur itu. Ada yang keluar pertama itu ibu pakai baju ungu gitu. Dari dalam sumur tuh kamu lihat ada yang keluar? Iya. Perempuan. Ibu-ibu. Nah, ini kalau yang keluarin di bangsa jin kan lain kan ya. Iya, kamu kan merasakan kalau ini bangsa jin ya. Tapi itu bukan jin. Ini bukan jin ini. Kayak sosok manusia gitu. Iya, sosok manusia, sosok arwah gitu. Cuma saya abaikan itu. Karena yang penunggunya kan masih ada nih, 2 ini, laki-laki perempuan. Penunggunya? Iya. 2 orang? Iya. Beda sama perempuan yang tadi? Beda sama perempuan yang barusan keluar. Akhirnya yang penunggunya saya tarik juga, saya keluarin. Setelah saya keluarin, dia tidak terima, merasa itu rumahnya. Karena sekian lama udah diam di sana. Itu penunggunya sosoknya kayak apa? Seperti apa itu? Penunggunya itu sosoknya ya kayak manusia, cuma jelek mukanya, itu kayak mirip-mirip kerbau gitu loh ya. Karena ada tanduknya kayak kerbau gitu yang matanya. Warnanya hitam, matanya itu nyala merah gitu. Tapi bertanduk dia? Tanduknya panjang. Wih, ganas sih. Tanduknya panjang. Lah, ceweknya juga gitu, jelek juga gitu. Perutnya buncit, hitam juga. Ceweknya? Istrinya itu jelek. Bertanduk juga? Iya. Cuma nggak sepanjang yang laki. Nah, itu nggak terima, merasa rumahnya, saya usir dari rumahnya itu dia nggak terima. Karena dia beranggapan itu rumahnya. Nah, sedangkan saya punya tugas harus pindahin dia. Ya, karena dengan cara halus nggak bisa, ya terpaksa dengan cara kasar akhirnya. Karena di sana dia juga, dia nggak mau ngalah, saya juga nggak mau ngalah. Kita punya kepentingan masing-masing. Akhirnya mesiat. Terpaksa, iya. Mesiat bahasa Bali ya, artinya perang ya. Perang akhirnya. Nah, perang itu akhirnya saya lumpuhin gitu.
Saya lumpuhin dia. Nah, setelah saya lumpuhin itu, dia panggil teman-temannya. Itu dari arah utara waktu itu. Dari arah utara banyak teman-temannya itu. Gelombang banyak itu. Saya sendiri pun sempat keder saya. Ini yang dilawan kok banyak sekali. Walau kerowon itu tokno kabeh. Iya. Kebetulan yang dipanggil itu masih di bawahnya dia levelnya. Cuma dia udah punya banyak teman juga. Nah, dia nggak terima ini semacam yang dituakan, semacam bapaknya atau apanya, pokoknya dituakan ini. Nggak terima. Nah, saya maunya diserang sama-sama banyak-banyak. Saya berpikir, ini kalau dikeroyok ini repot juga ini. Saya gertak juga dia. Saya tahu kemampuan kamu. Kamu tuh nggak lebih dari ini. Yang penuh sumur itu. Yang penuh sumur ini. Yang kamu tuakan ini. Kemampuanmu tuh nggak lebih dari ini. Ini aja bisa saya bereskan ini. Apalagi kamu yang tingkatnya itu di bawahnya ini. Kamu pikir sendiri. Akhirnya nggak jadi. Mundur semua. Mundur semua, ya udah. Ini juga ikut ke sana tadi, ikut gerombolannya semua tadi. Yang 2 orang itu. Yang 1 orang arwah itu lari kemana sudah, itu udah hilang. Baru saya tanya sama ibunya, Bu Budu, ini di sumur tadi itu ada yang aneh. Apa yang aneh ini? Untuk penunggunya itu memang bangsa jin itu. Cuma ada 1 yang pakai baju ungu tadi itu bukan bangsa jin itu. Seperti arwah. Baru Bu Budunya itu ketawa sama saya. Ketawa. Kenapa, Bu? Ya gara-gara ini dah, Pak. Sumurnya saya tutup. Kenapa, Bu? Ada orang bunuh diri di sini tuh, Pak. Jadi beberapa bulan lalu ada orang bunuh diri di sini. Masuk sumur. Setelah itu, sumur yang tadinya difungsikan untuk keperluan warga sana udah nggak ada yang mau ngambil airnya ini. Jadi entah karena jijik, entah karena apa, pokoknya karena sumur itu sudah dipakai bunuh diri. Iya, nggak ada satupun warga yang mau ngambil airnya. Ya sudah, terpaksa aja satu. Padahal sumur itu tadinya untuk konsumsi ya. Untuk konsumsi warga sekitar itu, karena sumurnya itu besar sekali dan airnya pening sekali. Air pegunungan. Oh, kenapa nggak dari tadi, Bu, bilang gitu? Kalau gitu kan saya plong, saya itu nggak sayang lah nutup sumur ini. Plong lah kalau itu. Ya sudah, saya tutup gitu. Ketawa-ketawa aja orangnya. Ngerjain Ibu ini, saya bilang. Ya itu tadi dah alasannya, Pak. Jadi karena udah ada yang bunuh diri di sini, orang-orang sini nggak ada yang mau ngambil airnya, ya saya tutup aja lah. Memang mau saya jual memang tanahnya ini, karena saya udah mau menetap di Bali selamanya. Saya udah menetap di Bali, saya udah menghabiskan masa tua saya di Bali. Ya akhirnya setelah ritual saya selesai, semua udah beres, baru tim yang truk-truk yang angkut tanah itu baru dituangin dah. Tutup pakai tanah, diuruk. Iya, diuruk rata dengan tanah. Iya. Dalam sumurnya. Dalam sekali ya, itu sekitar 16 truk itu masih belum ini. Belum 16 truk itu. 16 truk itu masih belum nutup itu. Dalam sekali berarti. Iya. Masih itu airnya masih ini. Belum kelihatan tanah 16 truk itu. Masih air masih banyak itu. Masih entah berapa truk itu. Karena saya penerbangannya sore. Jadi ngejar waktu, karena dari Semarang itu ke Jogja, waktu itu saya turun di Jogja ya. Jadi perlu waktu masih sekitar 2 jam atau berapa jam itu. Kalau dari Jogja ke Semarang 2 jam. Ya, sekitar 2 jam itu. Dulu kan. Iya, dulu belum ada. Berapa? Ada mungkin sekitar 10 tahun lalu itu. 10 tahun yang lalu. Iya, saya masih tinggal di Sanur. Jadi ngejar penerbangan, jadi ini udah nguruk sumurnya belum kelar, udah saya tinggal. Cuma ya sudah clear lah, masalah gaibnya udah clear. Jadi saya tinggal aja. Habis itu
baru saya dari Jogja terbang ke Denpasar lagi. Itu sih yang saya rasa yang paling berkesan. Iya, berkesan itu, karena bahayanya itu juga menurut saya itu ya. Iya, masalahnya nutup sumur kalau di Jawa kan orang nggak ada yang berani. Orang sumur itu kan untuk sumber kehidupan. Kalau ditutup itu kok bahasa Jawanya kualat. Ya itu ya. Kualat itu apa ya? Kayak kita seperti kayak kena karmanya gitu loh. Kalau tujuannya nutup yang nggak ada ininya, itu kan nutupnya kan memang ada keperluan gitu. Sumurnya udah nggak difungsikan. Dipakai untuk orang bunuh diri. Siapa? Walaupun di sini seandainya ada sumur yang gitu dipakai bunuh diri, orang itu nggak mau pakai gitu loh. Ya kan? Mungkin ya itu, mungkin merasa takut mungkin, atau udah nggak yakin dengan sumber mata air itu, walaupun sejernih apapun. Iya, ya syukurlah ada alasan ini ya. Kalau nggak ada alasan ini, mungkin saya masih was-was juga. Masih was-was juga. Kasihan sih sayang nutup sumur yang ini. Ya karena ada alasan seperti itu jadi mantap saya. Udah mantap dah. Udah nggak ada ragu-ragu lagi, udah plong udah jadinya. Saya ulang lagi dan masa udah plong, nggak ada ganjalan. Berarti sampai hari ini kamu masih sering nolong orang ya? Sampai detik ini masih. Sampai detik ini ya di seputaran Bali ini aja. Ya tergantung ini ya. Kalau memang ada panggilan ke mana ya jalan. Tapi sering-seringnya di seputaran Bali ya. Keliling Bali udah. Keliling Bali sudah. Untuk Bali ada 9 kabupaten ya. Kalau ke negara aja belum. 1 kabupatennya belum. Negara. Cuma kalau ngobatin orang negara yang ada di Denpasar ya sering. Cuma kalau ngobatin ke negara sana belum pernah. Selain itu udah pernah semua. Karangasem, Klungkung, Bangli, ya. Singaraja. Denpasar, Badung, Gianyar, semuanya sudah. Tinggal ke negara aja yang belum. Iya. Jadi memang yang namanya hidup itu kalau dikatakan sempurna, ya pada saat kita bisa menolong orang, bisa membantu orang. Makanya sering kan Ayah udah sering ngasih wejangan ke kamu sama semua murid-muridnya Ayah, bahwa hidup kita itu, ya kan, pada saat kita hidup di dunia ini, kita itu bisa membantu orang, bisa menolong orang, bisa membahagiakan orang. Itulah yang namanya hidup yang sempurna, ya kan? Karena kita sudah bermanfaat. Apalagi kamu ritual, ya, ritual kamu sudah ritual kemana, keliling kemana-mana kan gitu ya, sama Ayah kan ya. Nah itulah diambil, dipetik sebagai hikmahnya. Kalau bisa tetap kamu harus lebih semangat ya, lebih ditingkatkan lagi supaya supaya kamu membantu orang itu bisa apa namanya, bisa gampang, enak, nggak ragu-ragu. Karena apa? Kita mempunyai satu keyakinan dalam hidup ini. Tanpa ilmu ini kita bukan siapa-siapa. Karena ilmu itu adalah titipan, amanat dari Tuhan. Nah, titipan atau amanat itu nanti kita akan kembalikan kepada Tuhan lagi. Kita akan bertanggung jawab, baik atau buruknya gitu loh. Karena apa? Manusia juga tidak luput yang namanya ada kesalahan, ya kan? Ada kekeliruan. Ya tetap kita akan kembalikan semuanya kepada Tuhan. Tapi pesannya Ayah sama kamu, nanti kalau misalkan apa namanya ngobat-ngobatin orang itu yang tulus, yang ikhlas ya. Gak usah memandang orang ya. Mau orang apapun kamu harus menolong ya. Orang apapun dah, mau ya pokoknya nggak boleh tebang pilih. Namanya menolong orang kan ya, nggak boleh tebang pilih. Kamu harus ikhlas, kamu harus sabar, menerima, ya kan? Karena pesan saya sama murid-muridnya juga gitu. Kita menolong orang itu dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, kan gitu lah. Ini tadi nggak ada ngobatin orang hari ini. Oh, hari ini nggak ada jadwal ya. Kebetulan tadi ngantar anak-anak main-main, jadi belum ada hari ini. Besok ada janji. Besok mau ada janji lagi sama pasien. Besok sore ada janji. Besok siang. Siang ada, sore ada. Oke ya, itu aja pesan Ayah. Pokoknya tetap dibawa ilmu ini, tetap dipegang teguh, ya kan, sampai nafas yang terakhir.
pada saat nanti kamu nafas yang terakhir, itulah kepuasan jati dirimu. Karena kamu harus bertanggung jawab dengan Tuhan, dengan jati dirimu. Jadilah dirimu sendiri, tetapi yang sempurna. Itu yang sering ayah omongin. Gitu lah. Oke teman-teman pecinta jati diri, untuk kali ini saya akhiri perbincangan dengan salah satu murid saya, Ugi, ya. Ini mewakili murid saya yang beragama Islam, ya. Jadi nanti murid saya tuh banyak sekali yang agama macam-macam. Ini yang mewakili agama Islam. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan senantiasa duduk di dalam jati diri.